Di tahun 2012, seorang pria sederhana bernama Jose Alvarenga berangkat untuk perjalanan memancing biasa dari pesisir Meksiko. Dia sudah bekerja sebagai nelayan selama bertahun-tahun, dan laut bukanlah sesuatu yang menakutkan baginya, melainkan tempat yang sudah sangat dia kenal dan pahami. Sebelum kita lanjut, saya Muhammad Jasar dan selamat datang dari Riwayat dari channel Tuh Kita. Jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan cerita seru dan baru dari channel ini. Mari kita mulai. Hari itu, dia bangun pagi seperti biasanya, lalu menyiapkan perahu kecil bersama seorang pemuda yang bekerja dengannya. Langit terlihat tenang dan perjalanan itu tampak sangat normal. Tidak ada yang menyangka kalau perjalanan ini akan berubah menjadi salah satu kisah bertahan hidup paling aneh di dunia. Mereka berdua berlayar jauh dari pantai untuk mencari ikan, dan setelah beberapa jam, kotak-kotak mereka sudah penuh dengan hasil tangkapan. Tiba-tiba semuanya berubah. Angin mulai tertiup sangat kencang dan menakutkan. Sementara langit berubah menjadi abu-abu gelap. Badai besar muncul di tengah laut dan ombak menghantam perahu dengan sangat keras. Jose mencoba kembali ke pantai, tapi dia tidak bisa melihat apapun karena hujan dan angin yang sangat kencang. Tidak lama kemudian mesin perahu mati total. Perahu mereka mulai hanyut di tengah samudera tanpa arah. Mereka mencoba meminta bantuan lewat alat komunikasi, tapi sinyalnya hilang beberapa saat kemudian. Dan sejak itulah bencana yang sebenarnya dimulai. Hari-hari pertama berlalu dengan keyakinan bahwa seseorang akan segera menemukan mereka. Tapi persediaan makanan mulai habis dan air minum semakin sedikit. Matahari yang terik di siang hari membakar tubuh mereka. Sementara dingin malam terasa sangat kejam. Mereka terjebak di tengah lautan luas tanpa cara apapun untuk menyelamatkan diri. Agar tetap hidup, mereka mulai memakan ikan mentah langsung dari laut. Kadang Jose menangkap ikan dengan tangannya sendiri dan juga menangkap burung yang hinggap di atas perahu. Untuk air minum, mereka meminum air hujan saat turun hujan dan terkadang meminum darah penuh laut agar bisa bertahan hidup. Minggu demi minggu berlalu, lalu berubah menjadi berbulan-bulan. Seiring waktu, pemuda yang bersamanya mulai kehilangan harapan. Dia sering menangis dan terus membicarakan keluarganya. Rasa lapar, takut, dan haus menghancurkan kondisi mentalnya. Hingga suatu hari, dia jatuh sakit parah dan tidak mampu bergerak lagi. Jose berusaha membantu semampunya, tapi dia hampir tidak memiliki apapun untuk menolongnya. Tidak lama kemudian, pemuda itu meninggal di dalam perahu. Itu menjadi salah satu momen paling berat dalam hidup Jose. Kini dia benar-benar sendirian di tengah samudera. Tidak ada manusia, tidak ada perahu lain, tidak ada suara selain ombak dan angin. Awalnya dia terus memandangi jasad temannya selama beberapa hari karena tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Kadang dia bahkan berbicara dengan jasad itu karena rasa sepi dan takut yang luar biasa. Namun akhirnya dia terpaksa melepaskan jasad tersebut ke laut karena sudah tidak sanggup melihatnya lagi. Setelah itu Jose menjalani pertarungan panjang melawan kesepian dan kegilaan.
Kadang dia melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada karena kelelahan dan kelaparan. Dia sering mengira ada kapal di dekatnya, lalu sadar kalau itu cuma khayalan. Meski begitu, dia tidak menyerah. Dia terus berpegang pada harapan dengan cara apapun. Setiap hari dia berkata pada dirinya sendiri bahwa suatu saat dia akan kembali ke daratan. Bulan demi bulan berlalu sangat lambat. Rambutnya menjadi sangat panjang. Jenggotnya menutup seluruh wajahnya. Dan tubuhnya menjadi sangat kurus hingga terlihat mengerikan. Tapi dia tetap bertahan hidup dengan cara yang sulit dipercaya siapapun. Pada awal tahun 2014, setelah menghabiskan 438 hari penuh di laut, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akhirnya terjadi. Saat menatap ke kejauhan, dia akhirnya melihat daratan. Perahunya terdampar di sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik. Dia turun dari perahu dengan susah payah dan hampir tidak mampu berjalan. Beberapa penduduk pulau melihatnya dengan sangat terkejut dengan penampilan serta kondisinya. Dia terlihat seperti orang yang datang dari dunia lain. Awalnya orang-orang tidak percaya dengan ceritanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup sendirian di laut selama lebih dari 1 tahun? Banyak orang mengira dia berbohong atau melebih-lebihkan ceritanya. Tapi setelah detail-detailnya diperiksa, mereka menemukan bahwa kisah itu memang benar. Dan kisah tersebut tercatat sebagai salah satu cerita bertahan hidup di laut yang paling aneh dan paling lama di era modern. Saat Joseph kembali ke kehidupan normal, dia mengatakan bahwa hal tersulit bukanlah rasa lapar atau haus, melainkan kesepian. Kesepian yang kadang membuatnya merasa seperti manusia terakhir yang masih hidup di bumi. Kisahnya menyebar ke seluruh dunia, lalu diangkat menjadi film dokumenter dan berbagai wawancara TV. Karena orang-orang sulit percaya bagaimana satu orang bisa bertahan hidup selama itu. Tapi mungkin hal yang paling menyentuh hati banyak orang dari kisahnya adalah karena dia bukan pahlawan super, bukan juga orang kaya atau terkenal. Dia hanyalah seorang pria sederhana yang menolak menyerah pada kematian. Karena itu dia bisa tetap hidup. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir video ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang yang kalian suka. Sekali lagi, saya Muhammad bin Jassar dari channel Tukita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.